Dik nyuwun tulung dipun terangkan manfaat lan fadilih surat Al-Ikhlas niku tes pundi nuwun. Insyaallah surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya dalam Al-Quran memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakaratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan hal itu sudah menjadi kebiasaan orang muslim membacanya, baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Meskipun surat Al-Ikhlas ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding dengan surat-surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Allahu Akbar. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti dari surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Surat ini menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, surat ini juga menggambarkan ketauhidan Esa, yang artinya yang pertama, surat Ikhlas bisa untuk membuka rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seseorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesulitan, terbebas dari hutang. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah melapangkan rezekinya orang tersebut. Selanjutnya bisa melunaskan hutang-hutangnya yang begitu banyak. Seperti pada kisah ini, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan, dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, iya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang, maka kamu solatkanlah dia. Pada hari itu juga malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunasi hutang-hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ikut menyolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapat kehormatan ini karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Ikhlas sebanyak 100 kali saja,
di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melunasi hutang-hutangnya sebelum ia mati. Selanjutnya, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa kepada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan di dalam hadis lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Siratul Mustaqim hingga sampai ke surga. Selanjutnya akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kitabnya yang ini, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun dan mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya, bagi Allah berapapun jumlah istana, itu hal yang mudah. Selanjutnya, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Masih dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Ia membacanya 2 kali, maka keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa yang membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Yang selanjutnya mendapat pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ketika saya dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ke langit, Arash ditegakkan atas 360 sudut, jarak dari sudut satu ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Padang pasir itu dari Mekah, dari matahari terbit ke matahari terbenam. Di setiap padang pasir itu terdapat 80 malaikat membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum, tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar kami heran. Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas ini tertulis di sayap Jibril. Selanjutnya akan mendapat kedudukan derajat yang tinggi. Jika kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini, baik itu sedang berdiri, duduk, ataupun berjalan, maka kita akan mendapat kedudukan.
dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Baihaqi dan Umamah Al-Bahili bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan bersama malaikat lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu?" Jibril pun menjawab, "Dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas, baik sedang berdiri, duduk, rukuk, dan berjalan. Selanjutnya mencapai apa yang diinginkan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya atau orang jahat dan orang munafik, yaitu dengan dibaca 1000 kali. Waktunya antara sholat asar sampai maghrib atau maghrib sampai isya. Dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dijauhkan dari segala mara bahaya dan diselamatkan dari maksud orang jahat dan yang maksud niat menganiaya kita. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah ya somat sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus menerus dan dijadikan amalan sehari-hari, maka insya Allah akan selamat dari orang-orang jahat dan bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan, baginda Rasulullah SAW selalu ayat-ayat tersebut itu dibaca, diteradahkan pada telapak tangan dingin gitu, kemudian mengusap pada bagian yang rasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Selanjutnya setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Allahu Akbar. Inilah sedikit sekelumit ayat aku sampaikan, Mas. Mudah-mudahan nanti bisa semua datang. Ini Mas, kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah dan Rasulnya.